Halo Sanjosers, balik lagi di podcast kita Bilik Jurnal, bisik asik bersama Saint Journal. Nah, kali ini podcast kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentunya, tapi juga bisa menambah ilmu kalian dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, berhubung bulan ini adalah Agustus dan pastinya tahu dong kalian kalau Agustus itu kita akan merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekolah kita itu ada merayakan atau memiliki event setiap tahun, setiap bulan Agustus, yaitu Sanjos Anniversary and Proxima Celebration atau biasa kita kenal dengan SAPC. Selain kita merayakan 17 Agustus juga, SAPC ini juga event untuk merayakan ulang tahun sekolah. Nah, sekarang kita akan mengulik tentang event ini, sekalian kita kasih tips and trick kecil-kecilan lah buat kalian, karena tema kali ini juga yaitu kita akan membahas tentang how to discover your passion. Jadi sekalian podcast ini juga kita akan mengulik-ngulik gimana sih cara kita untuk tahu nih bakat atau minat kita sendiri atau mencari jati diri lah gitu. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan kita hari ini, pastinya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada di depan aku sekarang. Ada Nindi dan juga Amanda. Halo Kak Nindi dan Amanda. Halo, coba kalian introduce yourself. Nindi Kalian dulu. itu jadi apa? Silakan Amanda. Silahkan. Posisi kalian di sini di SAPC ini jadi apa? Terus nama kalian deh. Oke. Hai Sanjosers, perkenalkan nama aku Amanda dan di SAPC tahun 2023 ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia tahun 2023 SAPC. Halo semua, jadi namaku Nindi. Aku di SAPC ini menjabat sebagai koordinator 2. Jadi koordinator 2 itu yang mengkoordinasi tentang semua lomba-lomba yang berjalan di SAPC. Oke, itu dia perkenalan singkat. Jadi secara tidak langsung kalian ini adalah inti panitia dari Yap, betul. SAPC. Kalau gitu kita langsung masuk aja deh ke Let's go. pertanyaan kita hari ini. SAPC itu apa? SAPC itu event apa, tentang apa, isinya apa, kapan dilaksanakan, secara general aja dulu deh. In general ya. In general. Oke, jadi SAPC sendiri itu kepanjangan singkatan dari Sanjos Anniversary and Proxima Celebration. Dari namanya aja anniversary berarti kita merayakan hari ulang tahun. Ada 3 nih yang kita rayain di SAPC ini. Yang pertama, hari ulang tahun sekolah, yang kedua, hari ulang tahun yayasan, dan yang ketiga ini adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya bisa Nindi? Nah jadi kan itu 3 hari merayakan 3 ulang tahun nih. Jadi pelaksanaannya tuh juga kita 3 hari. Iya, Pelaksanaan betul. dari tanggal 15, 16 sampai 17. Iya. Dan ada bermacam-macam lomba juga yang diadakan dalam tanggal 15 dan 16 itu. Jadi kita ngadain lomba eksternal dan internal juga. Jadi eksternalnya itu Ada. lomba-lomba yang diikuti dari SMP-SMP di Oke. luar sekolah ini. Kayak ada lomba basket yang Audrey nih yang megang. Nah, BTW aku koordinator basket ya guys di sini. jadi di full SAPC. Betul. Kita nih SAPC SAPC geng banget ya. gitu loh. SAPC banget. Anaknya SAPC banget sih Iya gue kayak benar. Indonesia Lanjut. Pride. Indonesia Pride banget Benar ya. banget. Dirgahayu banget. Say. Dirgahayu banget. Oke, jadi ada basket country. Yes. Untuk lomba eksternalnya juga ada lomba poster, digital, lomba fotografi, Olimpiade dan juga IPA. Olimpiade IPA. Untuk lomba internalnya ini juga nggak kalah banyak. Ada 5 lomba internal. 5. Lomba melukis. Apa aja tuh? Melukis. Lomba 17-an. Lomba 17-an ini banyak juga. Dibagi benar. 3 ya? Dibagi lagi. Jadi pelaksanaan itu juga di kedua harinya itu lomba 17. Juga ada lomba lomba Mazmur dan lektor. Terus ada Video ucapan Hari video Kemerdekaan. dan ada Lomba debat juga. Debat. Gila. Ini tuh lomba-lombanya sebenarnya lebih mencari bibit unggul ya, bibit-bibit iya, baru. Baik dari eksternal maupun internal. internal. Jadi secara nggak langsung eksternal ini untuk promosi sekolah juga. Bener banget. Oh. Karena sebenarnya lomba-lomba yang diadakan tuh seru-seru, kayak tahun ini kan ada lomba baru ya.
yang internal. Iya, ya. Yes. Ada Masmur dan Masmur dan Lektor. Itu yang ternyata dibutuhkan juga di sekolah kita. Jadi kan kita sering ada kegiatan misa dan ternyata kita menemukan bibit baru nih. Iya, bibit baru untuk Ada nih bisa ya. anaknya tuh yang kayak Katolik banget. Ternyata talented banget ya. Betul. Terus kayak debat tuh anaknya tuh kayak lu tuh Argumentatif banget. pembicara banget. Keren banget ya yang debat-debat kemarin itu. iya. Jujur keren-keren Bisa sih. langsung mosinya itu langsung disampaikan. Iya. Udah langsung bisa. On the spot ya On the spot mosinya. bener-bener. Oh itu nggak ada kayak pas TM tuh dikasih oh emosi kalian tuh nanti Ada ini. pilihan. Jadi nanti mereka tuh pas di panggung Yes. tuh ada persiapan buat kayak argumennya mana. Mereka udah siapkan di garis besar ya in general argumen mereka. Pinter juga ya gila anak-anak Sanjas. Keren dah. Keren banget, Sanjosers. gila. Oh my god. Oh my god. Kayak, I'm proud to be Sanjas. Oh my god. Tapi lomba paling rame menurutku lomba yang Basket 3 on 3. Paling rame, Rame paling banget. seru. Enggak, semua lomba seru tapi atmosfer yang dapat banget itu basket 3 on 3 ya. Jujur ya. Kayak basket sebenarnya aku kaget banget. Jadi gini, tahun lalu itu kan kita ngerancang basket itu sebenarnya memang 16 tim Targetnya putra ya. dan tim putri. Bener. Tapi ternyata kurang dari itu. Kayak total semua tuh cuman ada 20-an. Oh, dua Dikit dari banget. dua-dua. Dua tim cewek cowok. Jadi kayak kita kan oh bisalah 16 kali ini gitu kan ngerancangnya. Ternyata membludak parah 40. Bablas ya tim. ternyata. Sebanyak itu makanya kayak hah ini lama banget mulai lomba gila kayak stres sih sebenarnya tapi Sampai seru. Ada yang ngechat aku kayak bisa masih bisa daftar nggak Iya, Kak? ya, jujur Basket HP gue 3 on 3. hektik Iya. banget. Apa Kayak ada aja yang ngechat, "Kak, ini basket gimana? Kak, ini basket." Masih Gue bisa balasnya daftar kayak, nggak? "Iya, iya, silakan daftar." Emang keren sih basket 3 on 3 ini. Tepuk tangan dulu. Sebenarnya karena minatnya juga memang banyak kan anak-anak basket itu. Ya. Yang aku agak kaget juga ternyata kayak bahkan satu sekolah tuh bisa punya atlet lebih dari 10 orang. Iya. Kayak mereka bisa ngirim satu sekolah tuh 5 tim, 4 tim. Akhirnya kayak itu kita harus close sih. Kalau bisa malah satu sekolah aja main sendiri Iya, saking banyaknya. Banyak banget Banyak kemarin. banget gila. Tapi Bener-bener. yang paling bermasalah itu mereka itu kebanyakan bayar dulu sebelum isi form ya. iya. Kita bingung, Bener. kayak ini siapa yang udah bayar tapi nggak isi di formnya. Terus nggak bilang ke panitia. Yes. Jadi kayak, hah uang kita nambah dari mana nih gitu. Kita catat-catat tuh kayak, oh iya kita ada bayar loh kak. Buka. Jujur inti panitia hektik banget menurut Jujur saya. bingung ya Ngeliatin saya. siapa ini yang udah daftar. Soalnya kan yang di rekening tuh banyak yang nggak isi keterangan. Iya, Iya benar-benar. benar. Gimana ini udah daftar 75.000 misalnya atau 300.000. 350. 300, iya. 350 kan? Iya. 300. 300 pas. Iya 300 pas. Aku mikir kayak mereka ngeluarin uang segampang itu ya kayak 300 buat basket ikut gitu. Dan bisa satu sekolah tuh bisa transfer buat 3 tim dan mereka belum isi formnya dan nggak ngasih keterangan gitu loh. Jujur itu bingung karena Itu kan sama-sama. rekeningnya ada di form. Jadi Iya. mereka ngeliat rekening tapi nggak ngisi formnya itu kayak bingung Jujur jujur. kayak, aduh, dana di sekolah gue lagi banyak banget nih, gimana ya? Oh basket lagi ngadain nih, kirim gitu ya. Bingung sih. Oke, buat basket kita ntar lanjut lagi. Ya, Aku mau bahas dari secara garis besar dulu tema. Tema SAPC kali ini tuh panjang banget, kayak satu kalimat bahkan berapa koma, berapa kali koma, bla 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 koma, bla 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 koma koma. Temanya apa? Arti dari tema itu apa? Terus kenapa kalian memilih tema itu kira-kira? Dan pasti kita membuat tema itu ada tujuannya kan. Nah, apakah tema itu sudah terrealisasi dalam kegiatan yang kalian adakan, baik lomba maupun kegiatan-kegiatan yang memang ada di SAPC ini? Siapa mau jawab kira-kira? Satu-satu dulu deh, temanya apa? Oke, temanya Karena jujur aku gak inget. Panjang banget. Jujur aku juga nggak ingat ya saya. Pengakuan dosa inti SAPC kita nggak ingat. Maaf banget. Karena panjang ya. Ini kata aja. Ini bisa dikat. Temanya itu kan sebenarnya waktu itu aku ikut rapat tuh kayak nggak sepanjang ini kan. Digabungin antara dua Ya, pilihan. beberapa tema. Jadi temanya, jadi kita Panjang kasih banget. ada kurang lebih sekitar 5 pilihan tema, 5 atau 4 gitu aku lupa. Dan di rapat itu keputusannya kita menggabungkan dari tema yang pertama sama yang ketiga kalau nggak salah. Nah jadi agak lumayan panjang temanya, ada banyak koma ada. Coba. Kayak ada generasi barunya. Ya, gitu. wait. Untuk Melangkah bersama generasi muda gitu-gitu. menciptakan Indonesia maju yang gitu-gitu kan. Nah itu kira-kira sebenarnya
terimplementasikan apa tidak dalam lomba-lomba yang diadakan di SAPC ini? Ntar dulu ya. Pertanyaannya berat ya. Cek dulu tema kita. Aku ngerangkai kata juga Dikat aja ya. harus terrealisasikan dalam lomba gitu. Ini kan maksudnya temanya simpel ya sebenarnya, secara garis besar itu untuk Indonesia maju, cari bibit unggul baru. Nah, dalam lomba-lomba kalian ini apakah goals itu sudah tercapai? Apa belum? Nih guys, buka Google dulu deh. Cara menjawab pertanyaan. Temanya. Tema SAPC 2020. Tapi jujur, kayak bikin tema tuh menurut aku sebenarnya temanya bagus ya, karena kayak kalimat panjang gitu kan ada artinya. Tapi saking panjangnya. Iya, saking panjangnya tuh susah diingat gitu. Sabar ya, say. Kita kasih waktu buat mencari tema. Siapa yang cepat dapat poin? Preleksi. Relaksi kah ini? Nih ya guys, inti panitia masih nyari tema ya, saking Ini. kayak judul skripsi loh temanya, sumpah. Jadi temanya itu melangkah bersama generasi muda, membangun Indonesia maju, mengukir prestasi dengan karakter DJTM. Panjang banget loh, bener loh. Bener, panjang banget loh. Harus buka contekan dulu. Bener. Di otakku tadi kan kayak ternyata kayak Langsung itu Kalau semua. SAF kan be confident to show your talent. Kalau kita banyak ya penggalan katanya, say. panjang. Iya kayak judul skripsi sih bener. Kayak itu tuh kalian bahkan bisa pakai judul buat debat mosi. Tolong kasih tema ini, silahkan pro kontra. Saya tidak setuju. Saya setuju. Karena ini DJTM banget. Iya ya. Disiplin jujur tampil mandiri. Tema ini menurutku cocok banget dengan SAPC Iya. Melangkah bersama generasi muda, karena kita juga ngajak kan SMP lain. Iya. Melangkah bersama generasi muda, membangun Indonesia maju. Karena tema lomba-lomba kita itu juga gimana ya? Akademik ya? talent mereka, Iya, mengasah akademik mereka. dan akademik. Ya, akademik dan non akademik Benar. juga. Kan ada kita juga olimpiade IPA. Basket, Iya. fotografer. Iya. Sebenarnya lomba-lomba yang diadain juga Indonesia banget ya. Iya, sebenarnya kan? Indonesia. Ya, dan Kayak- tema-tema dari lomba itu tuh juga berkaitan dengan Indonesia. Kurang lebih sama budaya ya? Kita. Jadi Fotografi, poster, itu. iya, secara nggak langsung sebenarnya Sanjas nih kasih aura baik ke Iya. tempat-tempat lain juga. Karena kan kita mengundang orang-orang yang mungkin sebelumnya juga nggak pernah ikut lomba. Ada kesempatan nih antar SMP. Coba-coba ikut, aja dulu ya. ternyata Pengalaman pertama. tahu nih, oh kemampuanku di sini ada gitu. Dan menurutku temanya sudah terimplementasikan secara baik ya, baik dari lomba eksternal maupun dari lomba internal, karena inti dari temanya sebenarnya kita bisa ambil mengukir generasi muda Indonesia untuk yang lebih baik lah. Jadi dari internal sendiri kita sudah bisa tahu kayak ada peserta didik Sanjos nih yang memang punya bakat di bidang debat, di debat, Mazmur dan lektor dan lain-lain, dan begitu pula di lomba eksternal nih kita bisa tahu peserta didik SMP di Bali yang punya Kemampuan. badang bidang say Badak. Pelihara badak. typo ya say Tapi mau ngomong. iya bidang-bidang kayak lomba akademik maupun non akademik nih, jadi emang keren banget ya SAPC, temanya panjang dan sudah terimplementasikan dengan baik. Ya, panjang tapi meaningnya Sampai. benar. Betul. SAPC ini kan 3 hari. Kalau tambah basket berarti 5. 5. Bener. 5 kan 9, 10. 10, 15, 16, 16 dan 17. Masing-masing itu tiap hari ada kegiatannya beda-beda. Benar. Apa aja tuh? Nah, dari tanggal 9 ini ada penyisihan basket dari country yang pertama. Iya, betul. Penyisihannya basket ini 2 hari. Jadi tanggal 9, tanggal 10 juga. 10 Agustus 2023. Tapi tanggal 10 itu bukan cuma penyisihan basket. Ada juga penyisihan Mazmur dan Olimpiade. penyisihan Debat juga debat ya? juga, Ada debat juga. Jadi ada 4 lomba yang disisihkan di tanggal 10 Agustus juga. Lomba eksternal dan juga lomba internal. Jadi itu lumayan ya hektik sih ya. Karena beda lokasi ya. Iya, Beda-beda lokasi, ada yang di gedung baru, ada yang di sekolah. Di sekolah pun ada yang di lantai 3, 2, lantai jadi kayak kepencar ya saya. Bener. Ya, banget, itu keliling naik turun terus. Jadi mau ngecek lomba yang ini tuh progresnya gimana, harus lapor juga kan, harus lapor ini lomba ini udah di babak ini atau gimana, lomba ini udah selesai. Juga ya harus mantau gitulah ini jalan lombanya ini apakah udah lancar atau enggak gitu. Dan itu tanggal 9 dan 10. Untuk tanggal 15 itu kita
lomba-lomba eksternal. Fokusnya eksternal ya. 16 ya? 15. Oh iya iya. Heeh. Eksternal tapi ada selipan internal itu senam irama. Debat juga. Itu selipan buat Sanjosers buat nonton. Ya. Lomba-lomba internal di tanggal 15. Tapi tanggal 15 sendiri fokus kita paling utama ya lomba eksternal ya. Lomba eksternal itu Finalnya basket. Iya benar, finalnya finalnya basket. juga pelaksanaan poster digital, fotografi dan juga olimpiade. Finalnya olimpiade juga. Iya, benar-benar. itu di Top 10. tanggal 15. Jujur Tanggal 16 sebenarnya sendiri? pas tanggal 15 aku kayak rada iri, dengki gitu. Kenapa karena gitu tuh? Dengan panitia yang di bawah ngeliatin teman-teman kita kan ada senam itu kan ditentuin ya lagunya. Terus lagunya tuh asik banget. Aku yang ngeliat di story kayak aku Baby juga don't pengen. go, baby Lu don't harus go. ngawas di atas soalnya. Iya harus ngawas di atas udah kayak terakhir lagi final kan. Terus ngeliat kelas sendiri aja sedangkan story orang udah penuh kayak baby don't go. Jujur itu baby, kelas itu seru banget. Kelas gue, by the way, Yang isi- 12 Mi 6 itu juara 1. Tapi itu centil banget. Centil lah saya. Tapi itu lucu. Kayak aku kan ngeliatin prosesnya juga kan. Kayak waktu latihan tuh gimana. Terus apalagi pas liat di story hari hat. Aduh aku pengen lihat. Apalagi rame banget di bawah. Gitu. Lucu banget. Lucu Banget padahal itu siang-siang loh. Iya, Aku ngeliat di story tuh kayak siang. Panas. Siang panas tapi orang masih bisa centil ya. Iya, ya itu lomba Masih ada kekuatan terlucu buat buat gue. centil. Terlucu banget. Baby don't go, baby Baby down. Kalau mereka tuh kayak ada sampai Dimas itu ngelompatin Saka loh. Tau nggak? Iya, Dimas itu kayak Saka tuh nunduk gini. Saka yang push up. Iya, Saka kan? push up juga. Heeh. Terus dia tuh kayak nunduk kan. Terus Dimas tuh kayak lompatin Saka gitu loh. Jadi kayak ada atraksinya gitu rasanya. Keren. Sumpah. Ih seru banget. Tahun depan. Tahun depan. Ya. Depan Lulus. mah kita See you on top ya everyone. see you on top. See you on top. Aku pengen Maaf ya, lihat yang udah. Sekarang kita podcast pakai almet kampus Apa tuh? masing-masing. Oh, Kayak tetap di Sanjos tapi ya kayak Undang alumni. boleh. Next. Next siapapun yang mengurus SAPC tolong adain yang namanya 17-an itu ya kayak estafet, Bener. terus senam itu seru, seru parah. banget. Senam itu wajib sih Senam menurut itu wajib, gue. Karena ya. itu seru banget. Bakat termendam ya sebenarnya kayak ternyata orang-orang tuh kreatif, parah. Centil. Centil ya kita Parah. highlight centilnya. Banget. Bener. Kayak gue akan menunjukkan aura gue di sini. Nah, Oke. itu tanggal 15. Oke, lanjut. Heboh itu Heeh. sama dan basket, lomba-lomba eksternal dan juga debat tuh. Iya. Seru banget di lapangan tengah. Jadi kayak bisa nonton live gitu loh mereka berargumen dan kita juga bisa kayak nilai itu emosi mereka, kenapa argumen mereka itu Iya. sesuai apa belum dan juga ada komentar dari dewan-dewan juri lainnya tentang debat-debat mereka. Nah, untuk di tanggal 16 itu kita fokus ke lomba internal. Oh iya. Tanggal 16 itu ada lomba eksternal soalnya. Sudah selesai semuanya. Lumayan lebih tenang lah gitu. Soalnya Tumpeng. ya tumpeng, Iya. Tumpeng, estafet variasi, terus ada Masmur, dan lektor. Masmur juga ya. Iya. oh iya di Penampilan tanggal top 15 juga 5. ada penyisihan lektor. Heeh. Nah, penyisihan lektor itu Penyisihan. tanggal 15. Nah, tanggal 16-nya itu Masmur dan lektor itu gabung jadi satu. Jadi mereka tampil di lapangan tengah. Tanggal 16 ini mereka Tampil tampil di lapangan tengah. Sesuai dengan arahan liturgi Katolik ya. Iya. Jadi mereka itu diundi. Ada pasangannya tuh diundi dan juga Masmur dan lektor yang mereka Sampein tuh sampaikan apa? itu juga diundi. Diundi di juga. panggung. Jadi langsung on spot gitu loh mereka. Itu yang ABAB itu ya? Yang Iya, dapat benar-benar, bacaan tim A, AB, bacaan B. tim B. Wah, Iya, itu. tanggal 16 juga 17. ada. Makan bersama tanggal 16. Makan bersama Iya, Jadi, benar. Disponsori oleh Ca Asmo ya kebetulan kalau kelasku Oh iya, kamu sekelas sama walah. sama Ca Asmo. Ih, enak banget. Mana kelas sebelahku tuh Bu Febri kan walinya. Iya. Bawa bakso, gila. Oh ya say, Kelas sumpah. makan pizza. Prasmanan. Siapa kelasnya yang makan gacoan? Siapa? Ada. Gue lupa. Aku lupa intinya anak Mia kelas 12. Ih, asik bener. Sumpah kelasku tuh mentok-mentok kayak Apa? awalnya limo, nggak jadi, gacoan, nggak jadi. Terus kayak apa ya, nasi dah. Oh, nasi padang dokter rumahku enak. Jam 11 belum buka gitu. Akhirnya apa? Tanya anak konsum, udah warung pojok aja. Warung pojok aja. Tapi warung pojok enak juga. Enak. Makanya Warga jadi kayak ya? dapat 2 nasi. Menu yang sama. Tapi kelas gue males banget mikir kita beli kayak mau makan apa nih? Terus kayak nggak ada respon gitu. Ya udah pizza aja gitu. Ya udah guys beli pizza. Pizza yang Dua limo, pizza. yang semeter. Iya, semeter. Jadinya kita beli 2 gitu. Dua. Dan itu kayak
Ya udah sih cepet kita habisin. Cukup nggak tuh buat sekelas? Cukup ya pas ya. Wow, cukup ya saya ternyata. Dan kita ditemani oleh Bu Lisa sebagai pendamping di kelas kita. Karena Bu Siti waktu itu kebetulan saya lagi sakit. Kita ditemenin sama Bu Lisa. Dan saat kita makan bersama, kita ngadain acara kecil-kecilan. Jadi kita tampilin lagi senam kita. Oh, Kita tampilin lagi Di senam kita. proyektor. Enggak, langsung live. langsung live Jadi di kita kelas mundurin gitu ya. meja. Wow. Dan kita mundurin meja dan gue kan sebenarnya cadangan bisa, Iya. tapi kan nggak bisa tampil. Dan hari itu tuh Rehan, kalau nggak salah Rehan dan Saka itu nggak ada. Jadi aku dan Ramu itu ganti mereka berdua. Kita jujur aja buta banget sama gerakannya. Nggak tahu gerakan, Nggak tahu karena gerakan. ikut latihan. Iya, tapi kayak seru banget gitu loh jadinya. Ya kita pokoknya senam dulu, baru kita akhirnya makan bersama. Itu jujur seru banget. Seru banget sih yang makan bersama, jadi bonding sama kelas-kelas ya. Kelas Banyak baru, memori ya. ya. Mana pas lagi ngumpul tuh kadang muncul ide, bikin ini yuk, bikin Ya, TikTok tuh paling banyak. Bikin foto kelas Ya, bersama. ya, ya. Soalnya kita kan habis baru rolling loh ya. Jadi benar-benar. kayak masih Iya. Agak baur canggung yang gitu. beberapa. Jadi perlu banget bonding dan makan bersama di STPC ini memang Ya. bondingnya- Pendekatan gitu ya antara wali dan juga murid-murid yang sebelumnya tuh beda kelas gitu. Terus tanggal 16, 17 terakhir. Itu tanggal 16 tuh ada lagi juga lomba melukis. Oh iya benar. Melukis tuh di mana ya? Melukis itu di kelas 11A1 dan 11A2. Cuman mereka emang mau private gitu ya, karena Yes. kan nggak mau diganggu. Benar. Oh, Iya. Mereka emang di ruang kelas. Iya, ya. Dan itu melukisnya jujur aku kan sempat ke sana pas mereka sudah selesai kan. Dan itu karyanya bagus-bagus banget semua. itu internal kan ya? Ya internal. Jadi mereka itu gambar dengan tema budaya Indonesia, pokoknya semua kejadian sosial atau apapun yang tentang Indonesia tapi diwayangin sama mereka. Iya, wah. Objeknya itu wayang. Oh, Dan aku lihat karya Ih, keren. karya semua tuh jujur kece banget dan kayak sesuai gitu loh sama Iya, iya. mereka beneran lukis wayang gitu loh. Wow. Dan beneran kelihatan ini tuh Indonesia banget gitu lah. Indonesia, Kayak wah. bagus banget, gila. Representasinya bagus banget ya. Bisa nuangin suatu karya maksudnya bisa nuangin Benar-benar ide ke idenya dalam karya tuh keren banget sih gambar sumpah. apalagi. Iya. Iya. Jujur keren. Ya, Karena nggak bahkan semua orang bisa ya. Iya. Gue kan sering gambar dan jujur gue jarang lukis gitu loh. Memang susah coloring. Susah bener-bener. Coloring Iya, susah. jadi kayak Harus ngeliat di blend. Mereka itu soalnya sketsa sampai finishing colornya itu all in one day. Yes, Di on the hari spot. itu juga. Jadi Waktunya mereka, kapan? waktunya tuh lumayan satu jam setengah 40 menit kalau nggak salah. Ya. Sekitar 100 menit kalau nggak salah. Nggak Kalau sampai 2 jam tapi. Iya. Itu di kanvas. Iya, Yes. di kanvas. Jadi kayak mereka tuh semua Wow. sketsa sampai mereka warnain selesai itu langsung di sana. Bener. Makanya gue salut banget mereka tuh sampai kayak gila megah banget gitu loh lukisannya. Kayak apresiasi gue ke mereka tuh keren banget. Gila, Kalian San yang Josers lomba ya. melukis, keren banget. San Josers kayak Cakep banget. itu tunggu, lukis itu kelas apa yang ikut lomba ya? 11 dan 10, 10, 11. 11. Oh iya, nyari generasi baru ya. Bener. Soalnya kan selama ini kita pasti pernah kan ada lomba-lomba kayak FLS 2N atau Porsenijar yang menggambar-gambar, orangnya itu-itu aja dan sedikit gitu loh. Dan kita Ya dari sini wadah kita ya. tahu kan kayak bahkan sebenarnya orang nih bisa melukis cuman karena dia males ikut gitu kan. Tapi sekarang tuh mau nggak mau dipaksa kan karena setiap kelas tuh harus ada perwakilan. Ya, Dan ternyata sebagus itu. Iya, sebagus itu. keren banget. Keren banget, gila. Lanjut day Tanggal 17 terakhir yang day. lumayan Ini aduh, Gila. jujur aja. This is supposed to be the last day tapi ini lumayan hektik di tanggal 17 Asik ini. banget karena Kan nggak ada lomba ya bukan? hujan. Iya. Oh, Kendala terbesar iya. hujan. Benar. Aku udah excited banget tanggal 17 karena finally San Jos punya pasukan 15 untuk Hormat dulu. finally. Dan aku udah ngelihat mereka latihan kayak udah dari Monitor. 2 bulan lalu, sebulan lalu. Keren banget sih. Keren banget sih. Keren banget jujur. Ada unsur paskibnya nih ya. Iya, benar. Jadi gini, kan MPO bidang 5 yang punya SAPC itu Pak Hiras. Dia yang udah kayak Bapak pingin karena Bapak nggak tahu tahun depan apakah Bapak masih ingin menjadi MPO lagi atau tidak. Terus ingin at least sekali kita punya pasukan pertama dalam sejarah Sanjos itu 15 pasukan. Karena tahun lalu itu 9. Iya. Waktu yang bukan aku yang ngurus. Terus aku mikir kayak bisa nggak ya? Terus Pak Iras bisa. Asal kamu ngajarnya bisa, mereka nggak harus yang bisa sempurna gerakannya, tapi at least mereka bisa mengibarkan dengan kompak
dan nggak salah gitu loh gerak-gerakannya kan. Kita full latihan sebulan kayak aku ngomel-ngomel. Keren banget. Keren banget. Dan setelah SAPC selesai ini panitia inti ngumpul sama Pak Hiras. Nah, Pak Hiras tuh cerita sedikit tentang paskib. Oh ya, serius? Oke, Audrey itu pemecah rekor paskib di Sanjos. Tepuk tangan. Aduh, Audrey. Sumpah aku kayak haru-haru banget. Masa sih Pak Hiras ngomong gitu? Seorang Pak Hiras ngomong gitu? Iya, Pak Hiras bilang pokoknya lo keren banget, paskib tuh terkeren sekarang. Karena sejujurnya keren banget guys. Cuman memang sebenarnya ini bukan kendala sih di Sports Center. Cuman memang kendalanya kita kurang bisa ngelihat ya. Iya, itu. Formasi satu. Kayak gitu-gitu dah keren banget. Padahal- Kalau di lapangan tengah. Padahal kita udah rencanakan yang di sekolah itu, Iya. yang di lapangan tengah itu kan kita lewat dari basement lobby gitu kan ke bawah. Itu tuh sebenarnya mau pamer. Kayak kita Pak Hiras tuh bilang kayak kalian tuh harus pamer dong gerak jalan gitu kan. Kayak, wih kita udah punya misi bagus nih. Pagi-pagi bangun kok basah hujan. Dan SAPC Sports Day Center. 3 itu selalu hujan gak sih Selalu hujan. pagi-paginya? Tahun lalu gitu juga. Iya. Tahun lalu aku ingat banget 17 Agustus begitu juga. Terus sekarang terulang bahkan lebih deras. Iya deras banget Sampai lagi. banget. lama banget lo lanjut. Iya, benar. Siangnya. Kita tuh bahkan latihan di Sport Center tuh yang sebenarnya bikin aku takut banget itu tuh karena latihan di Sport Center cuma 3 kali. Oh. Itu yang jadi problem kita kayak 1 bulan latihan full tuh ibaratnya di lapangan tengah, Iya. terus cuma 3 hari di Sport Sport Center. Center. Makanya waktu pagi-pagi banget kan kita datang tuh jam 5-an gitu kan. Kita semua udah make atribut lengkap, langsung coba lagi di Sport Center 2 kali buat nyari tempo, nyari langkah segala macam karena itu kita takut kayak latihan sebulan terus tiba-tiba di sini jelek apa gimana. Terus kata Pak Hiras nih pertama kali lagi jadi kayak ada Romo, direktur gitu datang kan. Bener. Pak Ada Iras petinggi-petinggi dilihat ya. sama petinggi saja dengan paskib sekeren itu Pak Iras bangga banget. 16 pasukan kayak buat anak-anak paskibku Keren juga paskib Sanjos. Paskib keren. keren Paskib banget. terkeren. Kayak mereka dimarahin, mereka diam, mereka iya. Dan hasilnya apa? Bagus banget. Bagus banget. Cetak sejarah baru di Pasukan Sanjos. 15. 15 bendera 15 pasukan. first time 15 di pasukan. SMS Katolik Santo Yosef dan Pasar. 15. Tapi untuk paskib maaf banget, aku nggak sempat nonton semuanya. Aku nggak sempat ini karena gue harus ke bawah. Iya. Untuk nyiapin yang di lapangan tengah untuk awardingnya. Dan itu kayak hektik banget juga karena kita takut ini hujan apa enggak. Iya, iya, Dan kayak semua tuh piala dan sertifikat itu sudah di-prepare di bawah di kelas basket. Jadi semua tuh dari sana. Kalau misalnya kita pindah lagi ke atas kan lumayan harus hati-hati Effort gitu ya. Lumayan effort. Habisin Iya, waktu juga. habisin waktu. Betul. Dan akhirnya keputusan terakhir itu awarding tetap berjalan di lapangan tengah. Heeh, walaupun hujan ya. Parah. Itu deras Hujan. banget. Deras Dan banget. kita yang Kita berdua ngasih yang piala ngasih. dan piagam itu gue ke lapangan tengah gue kan ngasih sertifikat. Heeh. Piagamnya itu disiapin di depan kelas 11G. Sedangkan Oh, waktu itu di panggung. Ada jarak ya jaraknya. Ya, jadi harus bolak-balik dengan kondisi Licin. hujan kayak gitu. Iya, jadi kayak harus dipayungin. Iya, iya, aku Ya, lihat bener. sih. Panggung ke depan kelas lagi nyiapin lagi sertifikatnya, terus balik lagi ke sana dan kayak itu sepatu gue udah basah banget. Iya, 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 iya. Jadi kayak risih, tau kan kayak Ngeri, ngeri. kaos kaki basah, Banyak. Kaos kaki Aduh. basah tuh kayak the worst the worst banget. feeling dah. Sampai siapa? Clarin ya yang bawa payung tuh kan. NG. Pokoknya NG ya. ada anak acara gitu. Iya. Si Clarin tuh saking basahnya bilang, "Kau Dre bawa sandal nggak?" Dia sampai pulang sampai dibawa pulang tuh sandalku karena pas dia ngangkat sepatunya kayak jemuran gitu, Iya, iya. basah banget. Dan gue gak bawa sendal, jadi kayak gue tetep kayak gitu loh, tapi gue keluarin sepatu gue keluarin Iya, iya. gitu. Ya ampun. Enak Dan fun fact emang hujannya deras banget ya. Deras banget. Ya, Deras tapi banget, deras salut banget sama pengisi-pengisi acara di sekolah kita karena mereka Totalitas. totalitas Biggest banget applause tampil for them. Betul. di kondisi yang licin, hujan kayak gitu. Bahkan mereka tuh bisa menyesuaikan gitu ya tiba-tiba kayak harus gerakan ini deh karena lagi hujan. Lila Jose itu keren-keren banget semua. Kayak Mbak Lajos kan baju basah-basah. Parah sampai mereka iya. kayak kepleset gitu kan. Iya, kita nonton di pinggir panggung, samping panggung sama ada Bapak Rake, Pak Teguh tuh sampai kayak kita kayak hati-hati ntar. Iya, kita terain kayak hati-hati. Be careful. Tapi for your info, La Jose yang tampil di tanggal 17 itu kelas 10 semua. Iya Oh, benar. iya aku sadar. Dan Mukanya baru semua. baru-baru semua. Iya.
mereka keren banget. Keren. Jujur, gue di posisi yang pernah lah Jose kan. Jadi kayak gue lihat penampilan mereka itu memang udah totalitas banget. Total, Kayak betul. udah memang experience gitu, padahal mereka first time. Kayak kebanyakan itu first time. Jadi kayak anjay, salut banget. Terus kan ibaratnya dilihat sekolah lain juga kan. Benar. Itu keren It's banget. their first time dan mereka did really well. Betul. Super well. Keren banget lah Jose. Saya tari Nah, Bali juga keren banget. aku tuh sampai kayak dengar nih dari beberapa anak-anak eksternal gitu ya, kayak wah penampilannya keren-keren banget ya, atau kayak sumpah nih event, tapi beneran sampai waktu itu basket itu kan yang juara-juara kan datang juga ke sekolah, dia tuh sampai duduk lagi, ada yang sempat beberapa bangun terus ngeliatin penampilan lagi kayak ih apa tuh yang bagus banget, kayak ih itu kenapa ya jatuh-jatuh. Di situ aku ngerasa kayak wah seru nih, maksudnya kayak endingnya tuh kan bagus gitu ya, kita kasih impression yang bagus ke mereka. Jadi mereka tuh kayak sumpah itu kenapa ya itu kayak Tanggal 17 juga ada penampilan dari anak-anak yang Kamboja dan Jepang. Jepang itu tanggal Jepang tuh 15. day. Oh iya. Tanggal 15 benar. Jepang. Kamboja tanggal 17 itu mereka nyanyi dan nari aja nggak sih? nari dari adat mereka dari Ya, dari Kamboja dan itu keren-keren sih. dan mereka cantik ganteng-ganteng Cantik-cantik banget. banget, Dan- ada Body goals. ya, Iya, dan dengan baju pakaian adat adatnya mereka keren banget ya sumpah. Iya. Kayak dress. Jadi menurutku ini juga kayak bagus banget untuk kayak kita ngelihat budaya mereka dan mereka juga ngelihat budaya kita gitu. Bener. Tukar budaya lah ya. Iya. Di momen event Indonesia banget gitu, Yes, 17-an. anniversary. Oke. Kalian ini kan sebagai bagian dari inti panitia, enak gak enaknya, kendalanya, pasti banyak dong. Iya dong. Sure. Spill dikit. Yang jadi apa ya? Pelajaran buat kita, panitia. Ya. Apa tuh? Duluan, silakan. Jadi untuk gue kan ngurus lomba nih. Banyak sih kendala-kendala di lomba. Kayak masing-masing lomba itu ada aja kendala-kendala dari internalnya masing-masing. Dari lomba internal, lomba eksternal itu juga ada kendalanya. Jadi benar-benar harus update ke masing-masing lomba. Kayak harus nanyain ini gimana, harus ngatur juga. Intens ya. Iya, intens. Kayak setiap hari harus ngecek. Soalnya kayak takutnya mereka nggak lapor gitu loh. Ya. Takutnya mereka nggak lapor, jadi tetap harus gencar nanyain. Ini ada apa ini? Kalau gini udah disiapin nggak belum? Ini gitu. Dan gue mau minta maaf nih ke kecil-kecil lomba karena gue memang Aduh, pengakuan ya, guys. bacot ya, lumayan kayak banyak banget, cerewet banget ngomongnya. Tapi memang takut banget. Ada yang miss ya? Ya takut banget kalau miss kecil aja itu udah menurut gue, Fatal. ya, bisa kayak jadi domino efek gitu Betul, loh. betul, benar. Kecil langsung jatuh ke miss yang Hal yang besar. disepelein tuh kadang. Benar, Betul. benar, dan kayak ada lomba yang saat hari H itu Tiba-tiba berubah. Iya, ruangannya itu berubah atau kayak mekanismenya itu berubah. Terus kayak nambah lagi, ini ada mekanisme yang baru. Iya. Terus nambah hari lagi, nambah ruangan tiba-tiba. Kadang malam-malam juga perlu diinfoin kan. bener. Itu jam-jam tidur. Jadi pas SAPC tuh kayak nggak ada tidur jam 9. Ya, bener. 10 nggak ada. Nggak ada. Selalu di atas jam 12. Selalu. Dan bangunnya tuh selalu pagi-pagi. Jadi kayak tidur, bangun lagi pagi-pagi. Kantong mata tuh kayak gini. Ya, Ini kantong mata untung ketutup concealer ya. Ya, tapi gue sampai nggak pakai makeup sama sekali karena itu harus bangun pagi-pagi. Iya, iya. Jadi kayak benar-benar bare face yang kayak Aku make up pun di sekolah. Maaf ya Bapak Ibu MPO, saya bawa make up ke sekolah. Jadi aku kayak MC aku mau Biar tetap fresh lihat ya. cetar gitu kan. ya biar fresh aja sih. Di Karena lift. kalau enggak ntar pucat ya saya. Betul, betul. Dan kantong mata nih udah kayak panda dah, bener. Panitia kan yang pertama dilihat sama peserta kan, harus tetap iya. profesional lah ibaratnya lah ya. Lomba-lomba eksternal, gue udah capek banget kan, tapi harus tetap senyum, kayak harus kayak ya terima kasih gitu. I'm fine. Ya, ya harus tetap senyum gitu ya. Tapi untungnya kakiku baru kerasa sakitnya tuh pas last day. Hari terakhir. Kita berbeda. Gue ngerasa sakit kaki itu dari awal penyisihan lo. Tanggal 9? Iya, karena Buset. itu nggak tahu itu gue naik turun kan dari SC. Karena job desk gue tuh memang keliling gitu. Iya loh. benar. Iya ya. Gue harus keliling bawa AT dan naik ke atas ngawasin itu soalnya kan day penyisian pertama ya. Jadi mereka tuh banyak banget yang have no clue ini harus kemana. Oh iya sih, bingung. Jadi harus nuntun juga di bawah, harus jaga juga di bawah, terus kayak ke depan itu ngeliat siapa yang datang, terus kayak harus update ini yang naik ke atas ini gimana gitu. Terus lihat lagi di atas tuh kayak gimana, lihat tiketingnya lagi udah berapa tiketingnya. Jadi kayak nah itu Ngedengerin aja tuh udah yang kayak gimana bagian mana dulu, kayak harus bikin mind map gitu ya. ya. Tapi jujur aja kaki gue kalau udah gerak itu nggak bisa berhenti.
Kayak ada aja yang dipikir gitu loh, ini gimana ya nanti. Iya, iya. Udah lancar nggak nih, udah gini ya. Tapi bagus sih. Iya. Jadi langsung sekalian Success, semua selesai gitu. Karena kalau isi didingin lagi badannya kan kayak lagi males, mager. bener. Untung badanku mengerti ya, capeknya pas hari terakhir bener-bener last day itu baru kerasa kayak aduh kakinya Gue nih lelah ya gitu. sakit banget ya. Pas 15-16 ya aman-aman lah karena baru kaget mungkin kayak oke baru selesai, oke pas dapat waktu istirahat langsung dah sakitnya ya Allah itu kayak jompo pegelinu bener-bener kayak make koyo make Nggak hot mempan. cream nggak mempan sumpah. Pergelangan tuh Iya. Tapi itu tiap event sih. Itu Ya, pasti, memang pasti. tiap event akan selalu merasakan seperti itu tapi menikmati. Menikmati, bener Benar banget. menikmati Capek karena ya kita tuh kayak apa ya? puas namanya, gitu lah satisfied. akhirnya. Iya, Benar-benar. Benar. Dan pelajaran yang paling penting gue petik dari SAPC ini, gue sebagai koordinator itu harus bener-bener koordinasinya setiap event itu harus lancar. Iya. Nggak boleh ada yang miss, nggak boleh sungkan-sungkan berkoordinasi, harus Benar-benar. cepat nanya-nanya dan harus memastikan double check semuanya lagi. Benar. Walaupun hal sepele itu harus bener-bener di double check, triple check kayak quadruple Iya. check 4 kali 5 kali. Sampai ngecat aku hal-hal yang sama berulang kali. Kadang kayak, bukan aku udah kasih tahu ya, dicek lagi. Coba tanya lagi. Kayak, Iya, oh iya. iya. Kata-kata hari ini hubungan itu harus kita harus selaraskan dengan komunikasi. Anjay. Komunikasi Ya, itu harus jadi kata-kata hari ini komunikasi itu sangat penting dalam sebuah hubungan, everybody. ternyata Benar. bukan hubungan romantis, Bukan hubungan romantis aja, di hubungan kerjaan juga. benar. Semua hal harus dibicarakan. Memang komunikasi itu sangat penting. Kalau tidak, ntar miss Miss. bisa ancur ya. Nggak juga ancur, tapi kayak jadinya tiba-tiba ada kesalahan fatal Iya, cuma iya, dari ngerti, miss ngerti. kecil itu. Komunikasi dan inisiatif. Benar. Inisiatif itu iya banget, Penting iya banget lagi. kayak gini. Jadi kadang misalnya kita nggak sempat komunikasi pun kita harusnya udah ngerti kayak, oh ini lagi kesusahan nih, atau kayak, oh ya ini bagianku gitu. Ya, benar. Walaupun memang bukan bagian kita gitu, Iya. bukan deskku misalnya. Aku tetap kayak kalau misalnya ada kendala inisiatif gitu loh, langsung reach out ke orang-orang gitu biar karena kan event bersama loh ini kita. Iya benar. Kan job deskku ngurus lomba doang sampai dari awal sampai akhir lomba. Ini kayak gue inti SAPC nih, gue harus memastikan kalau SAPC ini berjalan dengan lancar gitu. Oke, sedikit tips aja ya, sedikit aja. Gimana cara membangun confident dari acara ini kalau kita tuh tahu passion kita tuh apa? Oke. Oke. Sesimpel mungkin kayak ternyata kita tuh harus lebih berani explore atau Dan gimana. explore dan harus ngambil kesempatan-kesempatan, Iya. semua opportunity yang Kita punya ya, yang ada depan mata. Jadi build up our confidence itu by finding our passion. Oke. Kata-kata hari ini build up our Confident confidence by finding our passion. by finding our Kata-kata hari passion. ini, oke? Buset. Quotes of the day. Catat Ya. kata-kata hari ini Tapi- jadi judul. Bener. lo harus berani loh, harus dari Yes, lo bener. harus berani nge-explore hal baru, jangan takut-takutan. Iya, bener. Takut-takutan itu penghalang terbesar. Iya sih. Kalau takut, kalau misalnya ragu, janganlah pokoknya jangan ragu. Kalau misalnya lo misalnya suka ngelukis, suka gambar, kalau ada lomba ini Daftar aja. langsung Sumpah. aja, jangan ragu, jangan kayak tapi yang lain tuh kayaknya lebih bagus deh. Iya, omongan orang ya. Selalu banyak banget penyakit kayak gitu. Ngerasa Ya, paling jelek, paling kurang. Tapi sebenarnya Insecure. lo nggak tahu kemampuan lo ini sampai di mana gitu. Jadi harus Anjay. Yes, you should try everything. ya lo harus in your life. diukur Bener. gitu loh. Harus mencoba semua hal sampai memang benar ketemu passion yang sesungguhnya ya. Karena how can you know your passion when you never try anything? Bener. Betul. Like that. Adik-adik catat ya. ini Di buat buku. siapapun. Buku literasi. Bukan mulai literasi buka dulu podcast Anjas. Kata-kata yang mana nih bagus? Literasi hari Rabu ntar boleh lah pakai Podcast Ya, podcast SAPC boleh lah. Ini buat siapa aja ya, bukan buat adik-adik Sanjas doang. Kayak bahkan orang yang udah beranjak dewasa pun mereka harus mengeksplor dirinya juga kayak agar tidak ada di satu tempat, di satu wadah. Jadi nggak bisa berkembang gitu. Oke, Sanjosers, itu dia perbincangan kita untuk berapa menit ya? Sejam? Kayaknya ya ada ya 60 menit, setengah menit, 40, ya 50 menitan kurang gitu lah ya. 40 menit, 40. Kerasa ya. Tapi perbincangan hari ini Ya,
Cepet banget ya? Tapi seru Ngobrol loh. tuh cepet ya ternyata. Iya, nggak kerasa ya kita Iya, yang ngalamin. benar. Tapi kalau nonton nanti kerasa sih. Iya benar. Sumpah. Kok panjang banget itu podcast 40 menit. Ngomong apa aja nih, Say? Ngomongin SAPC atau day 1, day 2, day 3 gitu. Tapi isi obrolan SAPC kali ini memang kita juga secara tidak langsung tahu nih kayak oh ternyata begini ya Kak Nindi menghandle acara atau Kak Amanda handle acara, kayak mereka sat ngeng gitu loh, cepet. F1 ya. F1. Dan banyak yang bisa dipetik dari hal sekecil apapun, kayak kalian bisa jadi panitia tuh ya memang harus siap buat mengerjakan semua itu penuh dengan hati. Kalau kata Iko tuh kalau ada saran atau kritikan itu jangan dimasukkan hati tapi kerja harus pakai hati. Ibu ketua Lord Aiko. Oke, ingat ya semua pokoknya kalau kita ingin menemukan hal-hal baru yang ternyata oh, aku bisa nih di sini gitu ya. Berani. Harus berani, jangan dengerin kata-kata orang yang bahkan kita tuh nggak tahu mereka tuh bener nggak ya, apa menjudge diri kita kayak emang kayak bisa ini, tapi kita ngerasa nih waktu misalnya lagi sendiri di rumah kayaknya aku bisa deh, aku pernah ngelewatin hal ini, pernah ngelakuin hal ini gitu, tapi orang-orang kenapa bilang nggak bisa? Karena aku belum menunjukkan dan aku belum benar-benar mendalami hal itu yang ternyata sebenarnya bibitnya tuh ada gitu. Oke, quotes terakhir ini bagus banget. Banggalah dengan siapa dirimu dan jangan mau dengar kata orang ketika mereka tidak pernah melihat dirimu. So deep man, So deep banget coy. Ih, writer kita keren banget ya bikin kata-kata. Ih, banget deh. Saint Journal cinta banget deh. Having a goosebumps. Sukses terus ya Sejala. Oke, itu dia podcast hari ini. Ya, tidak terasa ya guys ya. Terima kasih semua yang sudah menonton podcast Saint Journal Bilik Jurnal hari ini. Aku Audrey pamit undur diri bersama dengan narasumber kami, Amanda dan Nindi. Kalau gitu, see you next time semua. Bye bye. love everyone.